Lu pernah buka laptop sejam tapi nggak ngetik apa-apa, mungkin, bukan ide yang lu kurang, tapi cuma bingung mulainya dari mana. Kadang bukan ilham yang lu butuh, tapi sentuhan kecil buat mulai gerak. Sekarang lu lagi nonton episode kedua dari seri belajar storytelling bareng Neil Gaiman. Buat yang belum lihat bisa cek link di playlist deskripsi. Belajar storytelling dari Neil Gaiman. Buat overview apa aja yang akan kita pelajari. Seri ini adalah sebagai fondasi gua dalam proses bikin komik yang lagi gua kerjain sekarang. Jadi studi kasusnya itu gua terapin langsung di project komik gua. Nah, di video sebelumnya ini kita udah kenalan siapa Neil Gaiman dan kenapa gue belajar dari dia. Nah, di episode ini tuh lebih kayak bakal bahas satu pertanyaan paling dasar yang sering bikin penulis itu stuck. Gimana caranya nulis cerita tanpa ribet, tanpa harus nunggu sempurna dulu. Uh, Dulu gue sering ngalamin banget rasanya mau nulis tapi nggak tahu mulai dari mana. Neil Gaiman ini punya analogi unik buat masalah ini dan dia bilang itu nulis itu kayak ngoprek mesin bekas yang lo temuin di gudang. Pas lo coba nyalain itu kabelnya mungkin kusut, tombolnya macet dan udah berdebu banget. Awalnya nggak nyala tapi karena lo penasaran, lo tak-atik, lo geser-geser, lo bongkar pasang dan akhirnya tiba-tiba mesin itu nyala juga. Suara mesinnya mungkin agak kasar, hasilnya nggak rapi tapi yang penting mesin itu jalan. Dan menurut Gaiman nulis juga kayak gitu. Lo nggak harus ngerti semuanya dulu buat mulai. Yang penting mulai aja dulu, tulis dulu bagian yang bisa lo tulis dan lo bisa revisi belakangan. Tapi jujur buat gue pribadi, gue kurang sreg sama analogi mesin bekas ini. Gue ngerti maksudnya tapi buat gue nulis itu lebih kayak nyusun puzzle gambar. Lu nggak harus mulai dari sudut kiri atau tengah, lu bisa mulai dari bagian gambar yang paling jelas dulu. Misalnya kalau dinulis mungkin karakter yang lu suka, adegan penting, bahkan mungkin bisa ending. Karena begitu 20-30% gambarnya kebentuk, sisanya ini bakal jauh lebih gampang disusun. Jadi walaupun gue beda pendapat soal analoginya Neil Gaiman ini, gue tetap dapat poin pentingnya. Nulis itu nggak harus urut, yang penting mulai. Bahkan untuk project komik yang lagi gue kerjain ini, gue itu mulainya dari bagian paling akhir dulu. Gue mulai dari ending, karena ending itu adalah pesan yang nempel, yang pengen gue tinggalin buat pembaca setelah mereka selesai baca. Nah, dari ending itu barulah kebuka semua detail ceritanya, karakternya siapa, konfliknya gimana, terus dan yang paling penting kenapa ending itu bisa terjadi. Misalnya nih gue kasih contoh, lu mulai dari ending duluan. Kita bikin endingnya tuh simple ya. Let's say karakter utama lu tuh duduk sendirian di halte bis tengah malam sambil pegang surat lamaran kerja yang dirobek menjadi dua bagian. Ekspresinya lega banget sambil senyum kecil, kayak baru bebas dari beban besar yang selama ini dia pikul. Nah, dari ending simple itu lo harus gali sendiri. Kok bisa ya dia sampai sobek surat lamaran itu? Apa beban berat yang selama ini dia rasain? Dan kenapa sekarang itu dia ngerasa lega banget? Dan pelan-pelan dari ending ini cerita utamanya tuh kebuka dari belakang ke depan. Gue pilih mulai dari ending ini karena gue pernah belajar satu konsep penting dari Stephen Pressfield. Di buku-bukunya Pressfield sering banget bilang kalau ending itu kayak tujuan akhir lo, tempat di mana lo bener-bener mau ngajak pembaca lo pergi. Kalau lo jelas sama tujuan akhir lo, bakal lebih gampang nentuin alur cerita dari belakang ke depan. Dan ending itu adalah kesan terakhir yang lu tinggalin buat pembaca. Jadi kalau lu mulai dari ending dulu, lu bakal lebih mudah ngebangun bagian lain dari cerita lu biar endingnya itu malah jadi semakin kuat.
Tapi balik lagi, ini bukan berarti mulai dari awal itu salah. Lu bisa mulai dari bagian manapun yang paling nyaman buat lu. Yang penting lu tahu dulu ceritanya nih mau dibawa kemana. Jadi buat lu yang lagi stuck, sekarang gua mau bilang nyalain aja dulu mesin cerita lu. Jangan tunggu semuanya rapi atau inspirasi turun dari langit. Mulai aja dulu, sekacau apapun hasilnya, yang penting lu gerak dulu. Karena mesin yang nyala itu jauh lebih baik daripada mesin yang bersih tapi nggak bisa jalan, bahkan nggak pernah dipakai. Sekarang gue kasih tantangan praktis buat lu mulai dari hari ini. Ambil satu buku tulis kosong. Saran dari Gaiman, mendingan pakai buku daripada nulis atau ngetik digital. Ini bisa buat tulisan lu lebih ngeflow, dan ini itu gue udah alamin sendiri. Lalu set timer 15-20 menit tiap hari, matiin notifikasi, jauhin chat GPT atau browser, pokoknya cuma lu, alat tulis, buku, dan pikiran lu aja. Tulis bebas apapun yang muncul di kepala lu selama timer yang lu udah set. Dan lakukan ini setiap hari di jam dimana gak ada gangguan. Gue sendiri pernah coba ini selama 30 hari nonstop, 30 menit setiap hari. Awalnya berat, tapi setelah hari ke-10 gue mulai ngerasain flow-nya. Rasanya nulis itu kayak ngalir aja sendiri. Karena latihan ini powerful banget buat gue, dimana gue benar-benar hasilnya itu adalah dari hati dan pikiran gue sendiri. Jujur untuk tahap revisi gue kadang masih pakai bantuan ChatGPT buat ngerapihin struktur atau ya kayak menganalisa kelemahan cerita gue. Tapi gue nggak bergantung sepenuhnya sama AI, karena gue rasa sangat beda sekali hasilnya yang lahir dari hati sendiri sama yang dibantu dengan AI. Dan untuk part editing ini mungkin gue akan khusus buatkan videonya ngebahas ini di lain waktu. Jadi sekarang giliran lu, tulis di komentar. Gue mulai tantangan ini hari ini supaya kita bisa saling support bareng-bareng. Di episode berikutnya kita bakal bahas soal inspirasi. Neil Gaiman bilang inspirasi itu kayak kompos, bukan ilham dari langit. Gue bakal share gimana caranya kumpulin ide cerita dari hal kecil di sekitar lo. Jadi jangan lupa subscribe, save playlist ini, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Keep creating and let's tell better stories together. Doobie 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 doobie.